Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu, kita akan update informasi ya Bapak Ibu per tanggal 19 April hari ini, tepatnya di hari Sabtu Bapak Ibu, terkait dua hal ya Bapak Ibu. Yang pertama, sejauh mana informasi terkait realisasi pencairan tunjangan sertifikasi triwulan 1, dan yang kedua terkait update tambahan 1 bulan TPG dalam THR. Spesifiknya kita akan bahas miskonsepsi guru nih ya, tentang keterangan sesuai kemampuan fiskal daerah di siaran pers Kemenkeu. Jadi banyak yang mengasumsikan bahwa terkait tambahan 1 bulan TPG atau 100% kita mengenalnya dalam THR guru itu berasal dari APBD. Banyak yang berasumsi seperti itu. Teman-teman guru banyak yang memahami seperti itu. Nah ternyata Bapak Ibu, keterangan sesuai kemampuan fiskal daerah bukan diperuntukkan untuk tambahan 1 bulan TPG dalam siaran pers itu. Dan juga keterangan sesuai kemampuan fiskal ini juga ada di siaran pers tahun 2024 yang lalu. Dan pada faktanya Ibu Menteri Keuangan sendiri menyampaikan bahwa itu anggarannya dari pusat yang ditransfer ke daerah. Sebentar kita akan ulas lebih lanjut Bapak Ibu dua poin ini ya. Kita mulai dari yang pertama, kita ulas sejauh mana realisasi TPG triwulan 1 untuk teman-teman guru yang belum menerima ya, seperti itu. Nah, untuk triwulan 1 ya, ini beberapa daerah terpantau sudah masih berlanjut proses pencairan. Namun di sisi lain ya banyak teman-teman guru yang masih info GTK-nya masih betah di kode 13 Bapak Ibu ya. Ini postingan dari teman-teman guru, bahkan ada yang menyatakan mungkin ini namanya rekening yang terlupakan, sudah 2 bulan namanya. Validasi rekening masih di kode 13 Bapak Ibu. Dan ini fakta yang ada di lapangan saat ini Bapak Ibu ya. Kita akan menyimak sebentar seperti apa informasi dari tim validasi terkait teman-teman yang kode 13 ya. Kita lanjut dulu. Di sisi lain juga teman-teman guru postingannya banyak, alhamdulillah ya, banyak yang sudah dari 07 akhirnya ke 08 sudah terbit SKTP-nya. Ada juga yang sudah muncul nomor rekeningnya di info GTK ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait teman-teman yang kode 13, ini ada informasi dari tim validasi info GTK di pusat menyampaikan seperti ini. Untuk sobat miming yang kode 13 ya, rekening sudah muncul dan benar, namun ada keterangan nomor rekening tidak ditemukan, ya mohon tidak melakukan apapun dulu, sebab kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap kendala yang ada. Nah ini ya untuk teman yang kode 13, tapi keterangan kode rekening tidak ditemukan padahal sudah muncul dan benar, jadi tidak perlu diapa-apain. Kemudian yang kedua, ini tim validasi juga memberikan informasi bahwa jadi untuk kasus 13, silahkan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan rekening sudah dikirim ke pusat. Setelah itu pantau perkembangannya. Kemudian untuk kawan-kawan yang sudah menanyakan ke Dinas dan dijawab bahwa Dinas sudah menyerahkan, diharap tetap bersabar. Percayakan pada mereka, semua butuh proses. Tidak perlu menteror dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengintimidasi. Fokus pada pekerjaan Anda. Jadi kalau dinasnya memang sudah mengusulkan, sudah melaporkan rekening guru-guru ke Simtun ya, ke pusat seperti itu, maka Bapak Ibu tunggu saja ya. Di sini memang butuh kesabaran Bapak Ibu, karena memang di triwulan 1 ini perdana skema transfer langsung, sehingga perdana dilakukan validasi rekening Bapak Ibu. Insya Allah di triwulan 2 nanti dan seterusnya diperkirakan akan lancar karena tidak ada lagi persoalan-persoalan validasi rekening seperti itu. Dan kalau kita bandingkan di triwulan 1 tahun 2024 yang lalu, ini belum masuk kategori terlambat. Karena kalau triwulan 1 tahun lalu Bapak Ibu itu pencairan kebanyakan itu di bulan Mei ya, di bulan Mei. Hanya beberapa daerah yang terpantau pencairan itu di akhir April. Teman-teman yang kode 13 butuh kesabaran memang. Semoga segera pindah kode Bapak Ibu ya. Nah berikutnya kita akan update informasi terkait yang kami sampaikan di awal terkait tambahan 1 bulan TPG. Nah kita akan bandingkan Bapak Ibu siaran pers 2005 dengan 2024. Ya, ini kita lihat dari situs resmi Kementerian Keuangan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini kemenkeu.go.id, domainnya .go.id, .government. Ini menunjukkan bahwa ini domain resmi pemerintah. Nah, siaran pers kini kita sudah ada dua. Yang pertama siaran pers pemerintah terkait THR dan gaji 13 tahun 2024 yang lalu. Kemudian yang kedua siaran pers ya
terkait THR tahun 2025. Kita akan bandingkan karena ada satu kalimat yang kemudian banyak guru-guru yang mempersepsikan, oh berarti ini kembali ke kemampuan anggaran daerah. Padahal itu sebuah miskonsepsi. Nah, ini Bapak Ibu ya, di siaran pers dari Kementerian Keuangan terkait THR 2025 dalam salah satu paragrafnya itu disebutkan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ya, untuk pemerintah daerah, komponen yang diberikan adalah sebesar gaji pokok ya dan tunjangan melekat pada gaji pokok, serta paling banyak tunjangan kinerja daerah atau tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, jadi yang dimaksud sesuai kemampuan kapasitas fiskal daerah itu adalah ini Bapak Ibu, terkait tunjangan kinerja daerah untuk ASN daerah ya. Nah, kan ada tukin untuk ASN struktural ya, kalau guru kan tidak, kebanyakan tidak seperti itu. Nah, kalau terkait tukin atau tambahan penghasilan yang dari daerah, itu memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Nah, itu kalimat yang berbeda dengan guru. Kalau guru disambung di kalimat berikutnya. Sementara itu, untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tukin atau tambahan penghasilan, diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat untuk lebih meyakinkan ya. Kita lihat di siaran pers 2024. Nah, ini Bapak Ibu, siaran pers 2024 ya, tahun lalu terkait THR. Ternyata juga ada keterangan yang sama, bahkan redaksi kalimatnya itu sama Bapak Ibu. Ya, ini kita zoom ya. Nah, ini 2024. Untuk instansi pemerintah daerah bla 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 sama Bapak Ibu ya. Juga ada keterangan dan paling banyak tunjangan kinerja daerah tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Redaksi kalimat kemampuan fiskal daerah juga ada Bapak Ibu. Ini kita lihat kembali yang 2025, ini 2025. Nah, sama kan redaksinya Bapak Ibu. Memperhatikan kemampuan fiskal daerah. 2024 ada. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan sesuai kemampuan kapasitas fiskal daerah itu adalah terkait tukinda, tunjangan kinerja daerah. Nah, dan Bapak Ibu kita ketahui 2024 yang lalu itu anggaran untuk tambahan 1 bulan ini dalam THR TPG ya, itu dari transfer pusat ke daerah. Ini disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan. Mari kita simak sejenak baru kita lanjut ulasannya. Untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD. Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing Pemda seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mendagri. Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil itu mencapai 4,76 triliun. Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024. Jadi dalam hal ini untuk yang poin ketiga ini kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi Bu Menteri Keuangan bahwa menjelaskan bahwa tambahan 1 bulan TPG ya dalam THR guru itu memang transfer pusat ke daerah. Jadi ada dari anggaran pusat ditransfer ke daerah. Jadi tidak perlu risau Bapak Ibu dengan keterangan ini ya, memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Karena pada faktanya tahun 2024 yang lalu juga ada keterangan ini, tapi toh pada faktanya juga transfer itu, anggaran itu dari pusat. Ya, sekali lagi yang dimaksud kemampuan fiskal daerah ini bukan tunjangan profesi guru, karena dia di konteks berbeda Bapak Ibu. Yang dimaksud adalah tukin untuk ASN yang bersumber dari daerah, itu menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Demikian ulasan ringkas kita hari ini Bapak Ibu. Silahkan dikoreksi jika ada yang keliru atau ditambahkan jika ada yang kurang. Ini adalah pemantik diskusi kita. Kita analisa berdasarkan fakta-fakta yang ada, dokumen-dokumen yang ada Bapak Ibu. Kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.